sudah 2024 menjawab salam kurang semangat. Yang benar aja. Saya ulangi lagi ya. Matahari senja telah tenggelam, rintik air telah terjatuh. Ku awali pidato ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, Zat yang maha ghafur, Zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, beribu-ribu rahmat. Di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat sehat, dan waktu luang sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, Nabi yang lahirnya saja heboh para nabi, membuat heboh para malaikat Allah Ta'ala. Dan jika bukan karenanya alam semesta ini tidak akan diciptakan. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dinul Islam ini dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya, dari zaman kegelapan menuju zaman terang beneran, dari zaman unta menuju zaman kijab innova. Ada anak bermain pakusi, pakusinya merdu untuk hiburan. Terima kasih kepada dewan juri atas waktu yang diberikan, dan terima kasih kepada audiens yang telah mendatangi acara Speed Contest pada tahun 2024 kali ini. Ya, langsung saja tidak berlama-lama. Kita akan membahas di sini yaitu pemuda. Pemuda adalah penerus generasi selanjutnya. Pemuda yang akan merubah peradaban selanjutnya. Maka dari itu, jadilah pemuda yang kuat, hebat, semangat, dan bijak. Bukan pemuda yang sibuk akan cinta, apalagi pelit akan agama. Islam membutuhkan pemuda-pemuda yang kuat, bijak, hebat, dan semangat. Bukan pemuda yang ahli maksiat, apalagi lupa akan sholat. Pemuda adalah penerus generasi selanjutnya yang akan membuktikan betapa indahnya agama dan bangsa. Tapi sekarang lihatlah, pemuda-pemuda sekarang banyak pasang bola mata yang terpaku pada hal-hal haram yang bukan seharusnya mereka lihat, dan banyak telinga yang mendengar 1001 musik jahiliyah juga enggan mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, dan banyak bibir-bibir yang lihai mengucapkan kata-kata fahis dan kaku saat bertahmid, bertasbih, dan takbir. Dan banyak dari kalangan Gen Z yang sering menyia-nyiakan waktunya dan melewati kesempatan emasnya. Ayuhal ikhwan, tidakkah kalian sadar banyaknya
contoh-contoh uswah yang dapat kita tiru. Jeffrey Nicole, El-Rumi, Arbeni tidak lebih kuat daripada itu. The Weeknd, Taylor Swift tidak lebih baik, lebih berbakat daripada itu. Lalu siapa mereka? Di antara mereka yaitu Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi, Barbarossa, Khalid bin Walid dan lain sebagainya. Apa yang kita contoh dari mereka? Mereka yang memperjuangkan agama, yang memperjuangkan bangsanya. Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel dan memberantas kezaliman pada masanya. Salahuddin Al-Ayyubi yang memenangkan perang salib dan membebaskan Baitul Maqdis. Barbarossa yang memenangkan perang salib di atas lautan yang lebar. Tapi sekarang lihatlah negara-negara Islam sekarang, bumi Gaza, Palestina. Mana pemuda-pemuda sekarang? Pemuda sekarang hanya memikirkan egonya yang sangat tinggi, hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan saudara kita yang berada di luar sana. Anak kecil berlari ke sana ke sini, hanya ingin sepotong roti di mulutnya. Sedangkan kita lari ke kopra, lari ke warung sudah dapat roti 2 atau 5. Tidakkah kalian sadar akan itu? Banyak agama Islam yang dihina di sana, di sini, di sosmed, dimanapun itu. Tapi mana pemuda sekarang? Jika pemuda sekarang tidak terbuktinya, maka harus dipertanyakan imannya. Sesampai Buya Hamka pernah berkata, jika agamamu dihina dan kamu tidak peduli akan itu, maka gantilah pakaianmu dengan kain kafan. Gantilah pakaianmu dengan kain kafan. Ada di sini yang agamanya dihina tapi tidak peduli, silakan angkat tangan. Jikalau ada, gantilah sekarang dengan kain kafan. Pemuda telah penerus generasi selanjutnya, pemuda yang akan melanjutkan perkembangan Islam, bangsa dan negara. Maka dari itu, ayolah pemuda, bangkitlah dari tidurmu, bangkitlah dari ranjangmu, dan capai mimpi-mimpi dan impian kalian. Jadilah pemuda yang memimpin negara, bangsa atau agama. Soekarno pernah berkata, beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Maka dari situ kita tahu betapa pentingnya pemuda bagi bangsa, agama dan negara kita. Mungkin cukup ini dari saya karena waktu yang berkenan dan yang ditentukan. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendirian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wah, mantap. Juara 1 ini. Lawannya juara. Luper ya. Oh.
Tes. Nah, dengar kan? Masya Allah, tadi keren banget, kece banget gak? Ya, kecil itu. Kece banget gak? Mana pendukungnya Kak Gibran? Ada pendukungnya. Memang tadi bunbahnya sangat-sangat keren ya Kak ya. Kampanye udah sih, kayak kampanye malah ya. Aduh, kampanye apa Kak? Kopikas. Waduh. Tapi sangat-sangat mantap loh tadi. Gak bohong, gerakan poin, suara yang lantang, sangat mencerminkan bangsa Indonesia ini. Wah, mantap udah punya visual sana. Ya, langsung saja menuju khotib yang kedua, yakni Siapa? Lilo Azamuddin. Mana pendukungnya? Mana pendukung itu? Mana? Beres banget ya tuh, tuh. Takbir. Kurang keras, takbir. Takbir. Di atas mana? Takbir. Nah, gitu dong. Itu kali tuh yang satu ini harus takbirnya keras cuy. Untuk Lilo, waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan. Salam nikah. Semangat. Tepuk tangan. Hah? Iya, teriak-teriak coba. Bahasa Inggris ini ya? Takbir. Truly, the day will be complete without the sun, and the night will be complete without the moon, and my salam will be complete without all of your answer. So, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جعل الكلام للكتابة، فالكتابة للقراءة، والقراءة للمعرفة، والمعرفة للعبادة، والعبادة لله تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. Allah said in the Holy Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said in the hadith, Ittaqillah haythuma kunta wa asbiri sayyid al-hasanata tamwa wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd. The first thing first, let's thanks to Allah Azza wa Jalla, because Allah, we can gather together in this place, in this masjid full of barakah, inshallah. And the second thing is, don't forget to always spread our salawat and salam just to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has bring this religion, our religion, Islam religion, from Jahiliyah era to Islamiyah era, from the darkness to the lightness, from the bad moral to the good moral. And the third thing is, I would like to say thank you to Master of Ceremony and also the judges, and also all of my beloved teacher, also my friend, also people who can gather in this place to watch me speech contest in front of you all. Now, I'm here will bring the speech with the title Youth Informing the Entire Society. Talking about youth is talking about ourselves. Why? Because many of us here are youth, are the young generation. But what is the interesting thing in talking about it?
Well, there are some consideration in it. First thing is, some people believe that youth are the most important period in someone's life. Because youth are the transitional period between a childhood to maturity, between a little kid to a grown man like most of us. And that will be determined for the rest of our life. To be bad, to be failure, or to be successful, to be a good person in the future. And the second thing all of you need to know is youth or the young generation is often called the hope of the nation, who will substitute their parent, their mother and father, to be the leaders of the nation, of the society in the coming years. And I think we are the poem of Shaw Quebec saying, Inna fi yadi syubban amrul ummah wa fi iqdamiha hayataha. Verily, the progress of the nation is at the hand of the young generation. And the life is at their feet. My beloved brother in Islam, the third thing is, the young or young generation like us hold big, so big burden and responsibility in our shoulders. We are the agent of change. We are the agent of success because we are the young generation. We are the one changing this nation right now. Because we are the uplifting spirit to always be flaming like the sun in the sky. Takbir! Takbir! But it is a very honorable audience because many of the youth now don't care about this thing, not aware of the significant role in society. Even many of them neglect understanding this phenomenon, this important thing. Even many of them having their own lifestyle, they're smoking, they're dancing, they're singing, drinking. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullah. Ininya pemuda sih. Inna fi yadi They syubban. having their own lifestyle. So we, as the young generation, have to know this thing. We have to know that we have to change this nation like right now. And I think this is all what I can tell to all of you. I say thank you very much to all of your attention. And also I apologize, I make a mistake. And the last but not least, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kalau di Alright, I'll give it an A. That's a really good speech by Brother Lilo. Mana suaranya untuk Lilo? Kayaknya emang semua wibu itu kayaknya pedian deh kak. Gak ada wibu itu introvert deh kak. Itu juga karya. I'm speechless. Speechless ya. Udah kacamataan, ganteng gitu, pede lagi. Siapa sih yang gak suka? Iya gak? Iya dong. Kayaknya pada kurang semangat ini ya. Coba kita cek sound. Aku bilang cek sound, kalian bilang gua. Cek sound. Lah, cek sound. Cek sound. Cek sound. Beri takbir aja gak biar lebih bermanfaat gitu. Takbir. Yang atas takbir. Mantap. Tadi keren banget ya kak ya. Udah keren banget sih udah. Emang ibu nggak ada obat sih. Langsung saja. For the next speech will be delivered by ada yang tahu siapa? Yaitu Kak Miftah Ibdalur Rahman. Waktu dan tempat kami persilakan.
am dulu. Cepat, am dulu. Is. Maksudnya semua kan. Ayo cepat daripada nggak boleh duduk sini. Ayo. Nanti dimarahin sama Akbar. Akbar ya makan lah. Oke. Ya. سيادة الملاحدين الكرام، فضيلة رئيس الجلسة والحاضرون الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل المجاهدين على القاعدين درجة. الصلاة والسلام على نبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. ولا أنسى أن أشكرك يا رئيس الجلسة على إعطائك إياي لأتكلم أمام الحاضرين في هذه المناسبة. أيها السعادة، قمت بين يديكم في هذا المسجد لأخطب بالعنوان الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. قد نظرنا إخواننا المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي مسجد الأقصى هم يقاتلون عن القوم الظالمين. تكبير! أيها الحاضرون الكرام، حين ندعو إلى إخواننا المسلمين في فلسطين، ارفعوا يديكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عليك باليهود وأعوانهم المعتدين الذين قاتلوا إخواننا المسلمين في غزة وفي مسجد الأقصى خاصة وفي فلسطين عامة. اللهم أنزل عليهم على من أوانهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. آمين يا رب. إخوة البرارة، كثيرا ما سمعنا كلمات الجهاد، وقد كرر الله ذكرها في القرآن الكريم أكثر من 35 مرة. ما الجهاد وما أدركم الجهاد؟ جدير بنا أن نطالع القرآن لإجابة هذا السؤال ونفهم سياق الكلام من آية إلى آية تذكر فيها كلمات الجهاد. من الآية ما يعني الجهاد الحرب أو غزوة أو القتال في سبيل الله دفاعا عن الدين الإسلامي، ومنها أيضا ما يعني الجد وأقصى محاولة لنيل شيء محبوب. لو أمعن النظر إلى التاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لوجدناهم ما قاموا بالجهاد إلا إذا حاربهم الأعداء المشركون الكافرون. الجهاد هو القتال في سبيل الله دفاعا عن حياة المسلمين وعقيدتهم من ظلمات الأعداء وهمزاتهم. بالجهاد استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح بلدان عديدة وإعلاء الإسلام إعلاء لا يعلو عليه دين غيره. وبالجهاد ينتصر الإسلام والمسلمون إلى أقطار الدنيا حتى يكون الإسلام قوة
أفواجا. قال الله تعالى في القرآن العظيم في 41 من سورة التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إخوة البرارة، نفهم حقيقة الفهم أن أمر الجهاد لا يقف بوافد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يستمر إلى حياتنا الحاضرات وحياة من بعدنا، لأن أعداء الإسلام لا يزالون يحاربوننا ولن يرضوا حتى نتبع ملتهم. اهتموا أيها المسلمون بالحقائق الموجودة حولنا. يدل أعداء يحاربوننا ولن يمنعوا إن كان المسلمون أقوياء ومستعدين للدفاع عن دينهم وعقيدتهم. من الحسن أن تجرأ أمريكا وشركائها أن تحطم العراق وأفغانستان وفلسطين وغيرهم من أوطان المسلمين. من الحسن ومن الحسن ثم من الحسن لعنهم الله وملائكته والناس أجمعين. أيها الحاضرون الكرام، كفاني كلامي هذا، عسى أن ينفعني وأستأفيكم إن وجدتم مني الأخطاء والغلطة، لأن الإنسان محل الخطأ والنسيان، وأن الله لغفور رحيم. وأشكركم على اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kan nggak lucu kalau jatuh bintang kayak gitu. Masya Allah, tadi khutbahnya yang powerful sekali ya, tentunya dari kalimatnya. Sangat berapi-api. Oh iya, berapi, nyala bangku, gitu kan? Mana kakak tuh paling suka pas posnya gini bang. Wih, ini keren banget gak sih? Itu sangat-sangat membuat kegoncang gitu, bang. Kok bisa ada gerakannya sampai seperti itu, sangat-sangat mendalami sekali itu kak teksnya kak, iya gak? Ya, mantap. Jadi pas banget loh buat dramatisasi. Juga cocok sama temanya. Jadi bisa. Saya kasih rating berapa? Rating berapa? Rating berapa? Udah pasti 10/10 sih kalau gue saran sih. Wah, kayaknya parah deh. Coba. Setuju gak? Setuju dong. Langsung saja kalau gitu kita langsung lanjut ya. Menuju ke peserta selanjutnya. Ini pesertanya ini keren banget sih kak. Kalau maju kok aku sebutin namanya langsung pada ribut semua nih. Sebutin ya. Untuk Akhina Muhammad Hasma. Pendukungnya mana suaranya? Banyak, mantap sekali itu kak Azmarna. Lihat sangat-sangat gagah perkasa, Berkarisma. berkarisma tentunya. Ya. Untuk Muhammad Hasma, waktu dan tempat. Seterusnya kami Persilakan. Ya tuh dilewati sih. Ya tak apa-apa. Orang gue sorban.
depan audiens. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hadis. Ittaqillah haitsu kunta wa aqim salata wa khaliqin nas wa qala aidan man ahabbun nasi bi sahabati qala umka qala tumaman qala umka qala tumaman qala umka qala tumaman qala tumaman. Pertama-tama, paling utama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semuanya dalam acara Speed Contest tahun 2024 yang insyaallah berbarokah ini. Allahumma amin. Kedua kalinya yang tidak akan terlupakan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita, Nabi besar kita, uswatun hasanah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman jahiliyah, zaman Islamiyah, dari zaman ke-8, zaman terang benderang. Ketiga kalinya, saya berterima kasih kepada dewan juri serta dewan MC dan para jajaran pendamping yang telah membolehkan saya di depan antum-antum sekalian tanpa halangan suatu apapun. Buktinya saya di sini akan bawakan teks yang berjudul Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita semuanya agar berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Kenapa? Karena mereka yang telah merawat kita sejak kita kecil sampai kita besar kali ini. Yang mana jika kita ingin membalas kebaikan-kebaikan mereka, maka kita tidak akan bisa membalasnya. Sebagaimana perkataan Ibnu Umar ketika ditanya oleh seseorang, wahai Ibnu Umar, bagaimana jika aku menggendong ibuku lalu aku bawa dia ke Mekah, kemudian aku gendong beliau untuk melakukan haji dan umrah, apakah aku bisa membalas kebaikan-kebaikannya? Maka Ibnu Umar berkata, kamu tidak akan bisa membalas kebaikan-kebaikannya walaupun hanya satu tetes dari air susu. Dari kisah tadi dapat kita simpulkan bahwa seberapa besar upaya kita untuk membalas kebaikan-kebaikan mereka, terutama kepada ibu kita, maka kita tidak akan bisa membalasnya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita semuanya agar berbakti kepada ibu sampai 3 kali dibandingkan ayah. Dan di dalam hadis disebutkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Apakah maksud dari potongan hadis tadi? Apakah benar surga itu di bawah telapak kaki ibu? Sehingga kita harus senantiasa mengusap kaki ibu kita setiap hari, menciumnya setiap saat. Tidak. Maksud dari semua itu ialah saking berpengaruhnya ridho kedua orang tua pada ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita, saking berpengaruhnya kebaktian kita kepada keduanya terhadap tempat kita kelak nanti di surga atau di neraka, sampai disebutkan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Yaitu apa? Kita harus senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apapun yang mereka perintahkan, maka kita harus senantiasa menaati perintah-perintah. Selama tidak kemaksiatan, maka wajib bagi kita semuanya untuk menaati perintah-perintahnya. Walaupun hal sekecil apapun, Islam menempatkan kedua orang tua pada posisi yang terhormat dan mulia. Karena mereka kita lagi di dunia ini, maka kita harus senantiasa mendoakannya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Seorang tabiah mengatakan, barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya 5 kali dalam sehari semalam, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Ada 3 amalan ya akhi, ada 3 amalan yang tidak akan terputus pahalanya, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Salah satunya doa anak soleh. Jangan sekali-kali kita jadi anak yang durhaka. Na'udzubillahi, sungguh berdosa besar. Sebagai seorang anak, kita harus berbakti pada kedua orang tua. Jangan sekali-kali kita menyakiti hati mereka yang akan secara dunia maupun di akhirat kelak.
Apalagi pada ibu. Bayangkan ibu telah kelelahan dalam mengandung 9 bulan, kesakitan dalam melahirkan, menyusui selama 2 tahun dan membesarkan kita hingga telah besar kali ini dan berada di pondok Baitussalam. Untuk itu kita harus senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua dengan tulus dan ikhlas agar hidup kita selama di dunia maupun di akhirat. Sebelum saya tutup dengan pantun. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih teman-teman, mohon maaf atas kesalahan. Hada minni idza wajadtum minal ahbab astaghfiru katsiran wa idza wajadtum minal haq fa'lamu 'alal haq binom boy fala takuna minal mumtarin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget dari Kak Hasma tadi, speech yang tadi disampaikan oleh Kak Hasma benar-benar menambah semangat, menambah apakah rasa kita untuk berbakti kepada orang tua ya. Tadi udah semua ada doanya. Keren banget Kak, pokoknya Kak. Kayak jadi keinget apa Kak yang surga itu apa Kak? Surga itu apa? Surga itu ibu. Surga itu ibu, bukan surga itu. Surga itu kamu, bukan? Enggak ada. Surga itu. Enggak ada. Semuanya boleh pergi asalkan jangan ibu itu aja. Jadi langsung aja untuk mempersingkat waktu menuju khotib selanjutnya pada saudara Jidan Ahmad. Waktu sudah tepat, kami persilakan. Here we go, the legend of the speech of English, Zidan Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, I can hear your voice, cause your voice are too small. Please, after this, answer my salam with your powerful voice, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, Ya Yuhannas, antaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said in the hadith, Ittaqillah haitsu kunt wa atbi sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Firstly, thanks to Allah Azza wa Jalla, is the King of the King, is the Lord of the world, is the Master of the day after.
is the most gracious, the most merciful. Secondly, salawat and salam just to our prophet, our messenger, our last prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has bring this religion from Jahiliyah era to Islamiyah era, from the darkness to the lightness, from the bad moral to the good moral, from the bad character to the good character. Thirdly, I say thank you very much to Master and for ceremony, and also the audience for give me a little time to speak in front of you all. Now I will bring the speech with the title Islam Saves Our Life. On this very happy occasion, on this very beautiful night, I would like to talk about Islam saves our life. As we know that our life is very short and temporary, right? But life in the hereafter is very long and eternal. We live in this world only 60 or 70 years. Then we will die. When we die, we will live, and our children, our wife, our family, our position, and everything we have in this world. Life in the world, we need some money for good life. And for that, we are willing to work hard, night and day. And in the hereafter, we need faith and good character. And we must also move effort to work hard, at least as hard we work for money in this world. Allah subhanahu wa ta'ala puts our success in the world and in the hereafter. There's only the perfect religion of Islam. It's like he said in the Holy Quran, Inna dina indallahi Islam. The meaning is actually the perfect religion accepted by Allah, only Islam. Ali Imran verse 19. A person who lives with a religion in Islam is like a fish come out of water. If you obey to Allah and His Messenger Prophet Muhammad, avoid His prohibition, will give us His mercy and His blessing to our life and also to our livelihood. So the word of da'wah was given by all of us, the follower of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We have to follow him during 24 hours a day, because every action, every step, everything he does is a following of a paradise. Man ahya sunnati fazada ahabbani wa man ahabbani kunna manzilihi fil jannah. Whoever revives my way of life actually loves me, and whoever loves me will be together with me in the paradise. Maybe this is my only speech. Thank you for your all attention. Primarily, I speak until the end of session on my speech without any politeness or rudeness I make. I really apologize for you and everybody in this place. And the last, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Whoa, I'm in shock right now. Wow. I can't say anything. But Arya, it's too amazing. It's really giving me a shock. That was a great speech. Yeah, that's really what I'm looking for right now. It's just like what Capres once said. What did the Capres once say? Like, I know. Wakanda no more, Indonesia forever. Ini keren banget saya tadi Arya gabung sini. Mana kakaknya juga dulu tua bahasa, jadi udah nggak heran kan. Oh,
Dinasti ya. Dinasti, kayak sebuah dinasti ya. 3 periode jadi cowok yang lo jadi deh. Langsung aja Kak, kita ke selanjutnya. Soalnya yang ini terlalu ngerti Kak. Dan tadi tuh gak ada moto hidup dia Kak. Soalnya dia sendiri udah jadi moto hidupnya Kak. Wah udah ngeri banget sih udah Kak. Udah pokoknya udah. Sampai itu aja deh, keren ya. Langsung saja kita menuju ke kontestan selanjutnya. Orang ini tentunya juga memiliki performa yang menakjubkan. Pedian yang sangat-sangat pede. Kita langsung panggil saja namanya. Joakim Keivilla. Joakim Keivilla. Waktu dan tempat tentunya kami persilakan. Oh maaf, loh kok beda? Kok beda? Di sini Joakim Kak. Oh beda Kak. Maaf. Ada sedikit Ada kesalahan ini. Belum Joakim Kak. Belum. Sebelumnya adalah Zaki Al-Hari. Zaki. Korbanan gitu Kak, lebih banget Kak. Waktu tempat kami persilakan. Waktu dan tempat tentunya kami persilakan. Ini kan contoh Kak. Bismillah. Hai Nabi. Ashabul fadailah hayatul musabihin al-karim. Ashabul muwahhadatit taqdir. Faya ayyuhal muslimun al-kiram, faya ayyuhal mustami'un al-kiram. قبل هذا كرر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد أولا هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وهداية حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المسجد في هذا المكان المبارك إن شاء الله آمين. ثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حمل الناس
minadh dhulumati ilan nur wa ila siratil azizil hamid. Akumuna amamakum jami'an sa'aktubu lakum khutbatan arabiyyatan bil mawdu' دور الشباب في تقديم حضارة الأمة. أيها الشباب إن في يد الشبان أمر الأمة وفي أقدامهم حياة الأمة. يمثل الشباب في كل أمة عمودها الفقري وقلبها النابت ويدها قوية التي تبني وتحمي ومحزونة طاقتها متدفق الذي يملأها حيوية ونشاطا وهمزة الوصل التي تربط بين الحاضر والمستقبل. ومن هنا وجبت عنايتهم والحرص على حسن تربيتهم وإعدادهم. أيها الشباب إن معظم محدد التغيير رئيسية كانت معتمدة اعتمادا شبه كليا على الشباب. فبالنظر في الأعمار المشركين في غزوة البدر فإن متوسط العمر جيش كان 32 سنة. فالمواقع القيادية في بدر كلها كانت للشباب. ما شاء الله. أيها الشباب كان حامل راية المهاجرين يعني علي بن أبي طالب وعمره 25 سنة، وحامل راية الأنصار يعني سعد بن معاذ وعمره 32 سنة، وحامل راية العامة للجيش يعني مصعب بن عمير وعمره 37 أو 38 سنة. فما أن شهداء بدر متوسط من عمرهم يعني تحت 30 سنة. فالشباب طاقة هائلة وتركيز عليهم في المواقع الدب وفي غيرها. أيها الشباب كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في سورة الرعد الآية 11. ويعتبر الشباب وقودا لحركات التغيير في كل مجتمع بما يتمتعون به من حماسة القلب وذكاء العقل وحب المغامرة وتجديد وتطلع دائما على كل جديد والثورة على تبعيتهم وتقلد إلا ما كان دينا قويما أو تراثا صحيحا. والأخير كما قال في الشعر: إن لم تكن مطرا تروي فلا تكن نارا تشوي، لأن الإنسان محل الخطأ والنسيان وإن الله لغفور رحيم. هذا مني، إذا وجدت من الأخطاء أستغفر منكم كثير. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, tentunya tadi udah sorbanan, kacamataan, pekinan, udah asik banget dah pokoknya. Udah bukan so asik tapi emang bener-bener asik kali dah. Asik banget. Untuk Akhina Zaki Al-Haris ini. Keren gak saudara-saudara performance-nya? Keren ya, udah keren tuh. Kata audiens aja setuju loh. Ya, saya setuju kalau emang keren. Keren, udah setuju banget. Tunggu dulu, kita harus mengenang memori ini Kak, biar simpen nanti untuk generasi berikutnya untuk lihat. Dokumentasi dulu Kak. Satu aja. 1, 2, 3, cheese. Oke, udah mantep Kak, udah ada dokumentasinya jadinya Kak. Langsung saja. Nah, baru yang tadi mau kakak panggil ini, soalnya
jejek juga gitu loh. Jadi biar sangat-sangat menarik kelihatannya gitu loh. Langsung saja kita panggil. Ini dia. Jogging Keila. Kita langsung banyak banget dahnya. Tentunya waktu dan tempat kami persilahkan. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti beriak. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haduh. Sudah 2024, menjawab salam masih kurang semangat. Bagaimana mau mendapatkan ridho dari Allah Ahad? Saya ulangi salam saya satu kali lagi. Jawablah dengan penuh semangat agar kita semuanya mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantul, mantap betul. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat waktu luang, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah barakah ini. Amin. Yang kedua, tak lupa salawat dan salam. Semoga salam terlimpah kepada junjungan kita, Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dinul Islam ini, yang telah mengeluarkan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Yang ketiga, tak lupa saya berterima kasih kepada para dewan juri dan para asatidzah yang berkenan hadir pada acara malam hari ini, dan teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai, dan para hadirin sekalian yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini adalah suatu kebahagiaan tersendiri. Saya diberi waktu untuk berkhutbah dengan judul tanggung jawab membela agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama sahabatnya. Setelah sekian lama berjalan, tak tahu ada seekor bangkai keledai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Hai para sahabat, tahukah kalian apa ini?" "Bangkai keledai ya Rasulullah," jawab para sahabat. "Tolong kalian makan bangkai itu," desak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat pun menjawab, "Subhanallah, bangkai busuk seperti itu, kalian perintahkan kami untuk memakannya." Kontan Rasulullah SAW menjawab, "Seperti bangkai itulah perumpamaan dunia tanpa agama, bahkan lebih busuk daripada itu. Dunia tanpa agama diumpamakan Rasulullah SAW ibarat bangkai yang busuk, bahkan lebih busuk
daripada itu. Kalau kita renungi, apa makna hidup tanpa agama? Bukankah kita hanyalah manusia yang membawa kotoran dalam perut? Bukankah kita hanyalah sekedar robot pekerja yang makin lama makin error? Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, hari ini Islam telah terancam dari kalangan internal maupun eksternal. Dari kalangan internal maksudnya adalah tumbuhnya orang-orang Islam, namun pikirannya justru menjauhkan diri dari Islam. Seperti suara yang mengatakan bahwa jilbab hanya sekedar tradisi Arab, hukum waris tak relevan lagi dengan zaman, dan beragama cukuplah sebagian waktu part-time, tidak semua waktu full-time. Adapun ancaman eksternal adalah gencarnya kaum Islam untuk memurtadkan agama dengan cara hamilisasi. Gadis-gadis muslimah yang jika anaknya sudah lahir maka dimurtadkannya dari agama Islam. Kita sadar bahwa cara memurtadkan agama Islam dari agamanya tidaklah secara frontal dengan menjauhkannya dari agamanya, namun pertama-tama mereka disibukkan dengan kesenangan-kesenangan. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita lihat pergaulan bebas di luar sana, pergaulan yang tidak memikirkan akhirat, pergaulan yang tidak memikirkan dosa, padahal mereka tahu apa yang semua mereka lakukan itu adalah perbuatan yang mazmum, perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang dibenci dan dilarang oleh Allah SWT. Kita lihat remaja-remaja zaman sekarang, remaja-remaja perusak generasi, remaja-remaja yang tidak memiliki dalam pendirian. Mereka kemana-mana membawa perempuan, menggandeng perempuan, menggonceng sana sini perempuan, bahkan tak lebih dari itu. Ada juga di antara mereka yang minum minuman keras, minum minuman khamar, berpesta foya-foya di bawah lampu diskotik yang berputar seperti biang lala. Hadirin yang dirahmati Allah, ada juga di antara mereka yang bermain judi, mau itu judi online ataupun offline, bermain togel, bermain aplikasi Jels Gacor 86, nauzubillah min dzalik. Padahal orang tua mereka selalu mendoakan mereka yang terbaik. Orang tua mereka mendoakan mereka, tidak sembarang mendoakan. Orang tua mereka tak kenal waktu, maju dari pagi, siang, sore dan malam tanpa henti sedikit pun. Orang tua mereka berdoa kepada Allah SWT. Orang tua mereka merela-relakan bangun tengah malam, lalu mengenal sajadah dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jadikan anak kami yang soleh, tunjukkan dia pada jalan kebenaran, tidak pada jalan ketengkaran. Tapi mereka mengabaikan itu semua. Orang tua mereka mendoakan mereka tidak sembarang mendoakan, tidak asal mendoakan. Orang tua mereka mendoakan mereka dengan penuh rasa kasih sayang. Orang tua mereka mendoakan mereka dengan meneteskan bertetes-tetes air mata. Padahal mereka tahu orang tua mereka di luar sana mencari nafkah banting tulang, berangkat pagi pulang malam tanpa rasa malu sedikit pun. Orang tua mereka mencari nafkah banting tulang, mencari nafkah banting tulang tanpa rasa malu sedikit pun. Orang tua mereka mencari nafkah di bawah sinar terik matahari, kadang kepanasan, kadang kehujanan. Lantas apa yang kita berikan untuk kedua orang tua kita? Maka dari itu, marilah kita bela agama kita. Insya Allah, Allah akan membela dan memakmurkan agama kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunjukkan kita pada jalan kebenaran, tidak pada jalan kemungkaran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan jika saudara-saudara sekalian melihat kekurangan dan kekhilafan dari saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tak luput dari yang namanya kesalahan. Burung pelikan burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
lihat deh. Fotonya lihat deh. Udah kayak gini, udah nandain serius. Diem. Kalau udah ada Kak Joakim udah pasti yang lainnya diem dah. Soalnya emang khutbahnya itu kece badai gitu loh. Udah keren banget. Suaranya yang sama-sama tegak seperti tentara. Iya gak? Udah kayak nonton Kopassus gitu, udah kayak hantu rimba. Udah. Ini keren banget sih. Apalagi kemarin tuh ada lagi. Wah, cita-citanya. Cita-citanya apa Kak? Bilang nggak ada cita-citanya? Mana nggak ada cita-cita. Oh ini nggak ada cita-cita ya berarti ya. Tapi ada motivasinya, mungkin bisa jadi panutan kalian lah sebagai seorang santri, dan juga tadi motivasi yang sangat-sangat masya Allah tadi itu motivasinya untuk kita semua. Nah, untuk mempersingkat waktu tentunya kita akan langsung menuju khutbah. Ya, menuju khutbah selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ini dia. Sabar. Ya udah ketahuan lah kayak gini siapa ya kayak. ya bahasa Inggris kan. Gimana kalau lebih afdol kita pakai bahasa Inggris ngomongnya? Oke. The next speech will be delivered by he is the most victorious player from the latest semi-final. Yes. From the latest semi-final, he got 4,000 scores. The most victorious player for the semi-final will defeat the most victorious player ever in the speech contest. Here we go. Okay. Abdullah Al-Kay. Tentunya waktu dan tempat kami persilahkan. Before I continue, let's answer my salam with full happiness and enjoyment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allah said in Holy Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said in hadis, Ittaqillah haitsuma kunta fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. In the name of Allah, the beneficent and the merciful. Praise be to Allah, which only we worship and which only we ask. First thing first, let's say thanks to Allah Azza wa Jalla, the King of the King, the Lord of the world, and the Master of the day after, the most gracious, the most merciful. Secondly,
Salawat and salam just to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has bring this religion from Jahiliyah era to Islamic era, from the darkness to the brightness, from the bad moral to the good moral, from the bad character to the good character. Thirdly, I will say thank you very much to Mr. Ceremony and my seniors, my juniors, and also all of my friends. For give me little time, give me some time to speak in front of you all by title Islam in Challenge Age. All my brothers, if we open the Islamic history, we find that the condition of Christ people is in killing each other. There was no unity and humanity among them. The slavery was a deep-rooted among them. And the character in the age was like the sons who walk in the darkness, in a muddy street, no lamp, and without a stick to pave the way. Therefore, Allah chose Muhammad sallallahu alaihi wasallam to become his prophet, to cut all human pain in this world. And Allah gave him a glorious book, that is Al-Quran, which was the source of laws and knowledge and the method to live in this world. Remember, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam never stopped struggling to spread Islamic teaching of Allah, though he had many ordeals and obstacles. He only lived 63 years, but he had a brilliant result, and that as means who changed this world from the darkness to the brightness. All my brothers, the glorious age of Islam was emerged from Dynasty Abbasiyah age, where people have lived peacefully and virtuously. There was no distinction between one another. Social matters and social affairs were running well, and could spread Islamic teaching to the Europe. However, Islam is However, after Dynasty Abbasiyah, Islam began to spread in decline more and more as long for 7 centuries. All my brothers, today, in this day, at the end of 20th century, all Muslims all over the world are arisen from their great declination, and the fire spirit of Islam hurtly went out the flare again to get the glorious. Till we have seen the revival of Islam was emergent in everywhere, such as in America, although Islam is under protection of communists. In Thailand, although Islam is under protection of jurisdiction of police. And in Philippines, although Islam is under protection of Korea and so on. However, Islam is always in the glorious Takbir! 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 As our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, recently the revival of Islam in our country were some mosques crowded by Muslims, and women were veiled or jilbab, because they understood that to obey the Islamic laws and rules is obligate. All my brothers, we are sundry, and as a young generation of Islam, we must approach them and we must give them the spirit to deepen Islamic laws until realized
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Let us get our opportunity. There is no time to walk slowly. Let us get our conquest. This is my speech. Finally. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Whoa, what a nice speak. Ya, tadi sudah kita saksikan penampilan dari Abdullah Al-Qais yang cukup membahana. Yang anak suka dari penampilan kali ini bukan hanya penampilannya kak, tapi juga motonya loh. Jangan terlalu sibuk memikirkan esok hari sampai lupa untuk menikmati hari ini. Masya Allah, itu sangat-sangat keren gitu. Sampai-sampai membuat kita merasa bahwa hari ini bukan hanya kerja, bukan hanya belajar, tapi juga perlu hiburan. Bisa dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, bertilawah. Masya Allah, banyak hal yang menakjubkan bisa dilakukan di pondok pesantren ini. Ya, jelas. Ya sekali ya kak. Jadi tentu saja untuk membersihkan waktu yang sudah menjelang malam ini, langsung saja ke finalis terakhir kita, yaitu sambut Nur Abdul waktu dan tempat kami persilakan. Kalian bisa lihat fotonya yang paling kece. Fotonya, masya Allah, kece pada isi fotonya bisa dilihat sih. Wih. وكان النهار لا يكون كاملا دون الشمس وكان السلام لا يكون كاملا دون إجابتكم يا أيها الحاضرون أجيبوا السلام بالنشاط أقول في بداية كلامي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا نبي ولا رسوله بعد أما بعد ولا أنسى أشكركم يا رئيس الجلسة لأعطيتم إياي الفرصة لأتكلم أمام حاضرين في هذه المناسبة ويا أيها الإخوان كيف حالكم؟ الحمد لله أكون بين أيديكم سأكتب لكم خطبة عربية بالموضوع دور اللغات العربية في تشكيل الحضارة الجديدة. تشكل اللغات العربية الأساسية من محاور بناء أمتنا وعمل مهم في بناء هويتنا كما تشكل مدخلا رئيسيا لإدراك معجزات الرسول الأكبر وهي القرآن الكريم وإقرار بها ثم العمل بالنبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكأنها ترواه وتوسله ووعسته صلى الله عليه وسلم إننا ننطلق من اعتقاد رصيح بأن لغات العربية هي نحن وهي ماضينا وحاضرنا مستقبلنا وصورتنا وفكرنا وهي اللغة مجتمعنا وهويتنا وعصمتنا
ويتواطون ونحن هي وعلينا أن نتمسك بها من دون مراعي أو مفاضلة أو مقارنة أو تشكيل، فهي روحنا مجتمعنا ومسيرنا، ولا وجود لنا بغير وجودها. قالت هي وحداتنا واستمرارنا وإيقاعنا حاضرنا المشترك في هذا العصر. ولعل أبرز موضوع الدوري الذي تلعب اللغة أنها لا تحجة والأحداث التي يعبر بها والحسب، ولكن دورها يذهب إلى نوع المثال. Itu arti أما يتغنى بها ولا ينحصر في تعبير النواتج في الإنسان الفكري وإبلاغ الآخرين، بل يتعدى ذلك الاسم الأعمال تتوجه نحو الذهن والنفس والخارج العالم والواقع على حد سواء، ولأن أكثر ما تدل به عليه سبحانه الذي تلعب اللغة جلاء في ضياقة العقلية الفردية والمجتمع بعد إليه. Oleh bersabda اللغة تقدم تجربة المجتمع وهي الذي يصور أعماله وواقع الحقيقية، وأن كل اللغات تنطوي على رؤية الخاصة بالعالم. لذلك نجد الأساس الذي تبني عليه الهوية المجتمعية وعلاوة على هوية الفردية. ولبيان أهمية الدور الذي تلعب اللغة في منح الفرد شعورا بالانتماء إلى المجتمع الذي تلعب اللغة. الدور الذي يؤدي في التقريب ما يتكلم عنه، فلا بد من تدريب بناء حضارية هذا الأمة بالتحالف بين الحضارات، لا بالحضارة فقط، بل بالتعاون المسؤولي بين الأمم والشعوب، وحل محمد القائمة من عول الأزمة والحكمة والزوج ورد الخيرس والعقول نيرت من شدة مشارك بالاتحاد. أما المحتل في الحضارات بالثقافة لبناء مستقبل آمن مستدام. يا أيها الحاضرون الكرام، من هنا نجد اللغات العربية من أفضل سبل المعرفة الشاشعة والخصائص، وهي الأداة التي سجلت أفكارنا وأحاسيسنا، وهي بيئة الفكرية التي نعيش فيها، ولبس الذي تركت الماضي بالحال المستقبل تكوي وددع. كذلك فعل اللغة العربية تعتبر هوية الحقيقة لحد الأمة، وهي وعاءها وتاريخها وحضارها ودينها وعلمها وفنونها، واللغة الأساس والخلاف ومرعاة غدرتها، واللغة والآلية الذي تبادروا فكان مظهرا إعجاز اللغات الكونية. يا أيها الحاضرون الكرام، كفاني كلمة هذا أسأنفعني وأستعفيكم إن وجدتم من الأخطاء والغلات لعن الإنسان محل الخطأ والنسيان. أشكركم على اهتمامكم نون ولقلم ما يشترون، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih banyak kepada Ahina Bagus yang telah menyampaikan khutbahnya. Tentunya masih gak bisa move on dari wajah kece yang ini. Wih, kece banget wajahnya, gak bohong. Dan sebagai khutbah terakhir, tentunya kami akan mengadakan breakdown terlebih dahulu sementara untuk menunggu pengumuman pemenang. Dan katanya ada kuis ya Pak? Yang menang dapat iya Pak? Benar gak? Ya, selanjutnya akan ada kuis bagi yang menang akan mendapatkan hadiah. Kuisnya apa nih? Apa Kak? Yang mudah-mudah aja. Langsung aja. Ya, langsung aja. Bagi yang bisa menjawab, silakan angkat tangannya dulu, baru kalau bisa maju ke depan dan menjawab tentunya. Oke, langsung maju ke depan aja deh. Angkat tangan, maju ke depan.
Pendahulu sebelum Homo sapiens ada di muka bumi ini adalah pendahulu yang terakhir sebelum Homo sapiens adalah yang bisa dikatakan Ayah betul. coba di tempat aja di tempat biomnya kalau nggak perlu naik ke sini belum langsung makan aja yang berani jangan kayaknya boleh perlu ini saya ada loh kalau jalan lokal beli lagi nih ada mungkin yang lebih muda kan kakak anak IPA nih pak di sini banyak anak KSM loh pak. Waduh, yang kurus fisika, jelasnya pakai orang tulis, nama lagi. Yang muda-muda aja kan? Ada yang sudah bertanya lagi. Apa pertanyaan sudah dilakukan? Pendahulu terakhir sebelum Homo sapiens adalah Yang bisa sama-sama. Terugi untuk para peserta mungkin. yang mau saya Azizan, atau mungkin Kak Gibran. Sementara untuk menikmati baliknya ada pikirkan terus. Kira-kira siapa nih yang bakal di pemenangnya untuk bertanya aja. Siapa yang jadi pemenangnya kira-kira? Juara kedua itu? Rusuh banget sih Pak. Rusuhnya itu dalamnya bikin pemilu kali ini loh Pak. Pemilu kali ini aja kayaknya udah rusuh banget loh Pak. Paling cuma yang ada yang punya kegilaan. Nomor berdua sekali putaran atau coba kita untuk juara satu bersama. Siapa yang menang versi quick count nih? Coba Pak, coba yang juara satu bahasa Inggris, mana aja? Wow, rivalnya unik untuk bahasa Indo khasnya, untuk bahasa Arab tak bagus, dan untuk bahasa Inggris antara Indo dan LG. Jadi rivalnya saja sudah sama-sama berikan ya kayak. Kayaknya udah pada banyak atau bernikot bukannya sampai seperti ini. Ini kita dari topik kita kuis ya. Sampai pemilu ini, udah di semuanya kurang. Langsung saja ke kuis kuis ya Kak. Ya, kuis pertanyaan dari saya. Sebutkan salah satu kitab yang dikarang oleh Siapa? Siapa? Sebutkan salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari. Silakan angkat tangan. Yang bisa langsung hadiahnya mantap ini, besar dan menyenangkan. Maju dulu, maju. Yang pertama maju yang menang. Sahih Bukhari. Benar apa salah? Benar apa salah? Jawabannya adalah
paling susah. Itu siapa? Azma. Iya, udah mengerti sekali ya masih udah. Menurut aku bisa nggak counter Azma? Belum tentu bisa. Perkiranya prediksinya berapa persen? 10/10. Itu berarti udah bisa counter lah. Udah 8/10. Confident banget ya. Oke, terima kasih Kak Gibran. Silakan kembali ke depan. Ya. Untuk panitia, apakah sudah? Untuk real-countnya apa sudah selesai? Ya, setelah itu akan dibawakan real count speech contest 2024. Yang pertama mau dimulai dari mana? Arab, Inggris, atau Indo dulu? Arab, Inggris apa Indo? Indo ya? Indo setuju? Setuju. Berarti dari Indo dulu Kak? Dulu. Indo. Dimulai dari bahasa Indonesia. Mungkin setelah ini nama yang dibacakan bisa maju ke depan ke atas panggung. Untuk juara 3 dengan perolehan nilai 1896 diperoleh oleh, ada yang bisa tebak? Ada bisa tebak? Ayo, bisa tebak. Diperoleh oleh Ahina Maulana Gibran. Waktu ya, sampai ke depan. Untuk Maulana Gibran bisa maju ke depan. Kami ucapkan banyak selamat untuk Kak Gibran yang telah berjuang, yang telah bersemangat, yang telah berapi-api ya abangku ya, sampai bisa menuju ke tingkatan ini. Mohon untuk bisa berdiri di sini. Dan untuk juara 2 dengan perolehan nilai 1977 adalah Joachim Kevila. mohon untuk Joachim Kevila menuju ke atas panggung. Dan untuk juara 1 sudah jelas. Dan dengan perolehan nilai 2006 diraih oleh Muhammad Hazma. Beliau dengan skor 2006 tentunya. Dan selanjutnya dari bahasa Inggris juara 3 dengan perolehan nilai 1886 diraih oleh Akhina Lilo Azamuddin. Bisa mencoba. Lilo, untuk tahan dulu di sini ya, tahan dulu. Ini kita baginya yang bahasa itu dulu. Sabar. Apa? Saya ada kesalahan teknis. Untuk Ustadz Akbar, mohon untuk bisa berkenan membagikan piala kepada kontestan. Inilah para kontestan yang telah berjuang hingga ke akhir dan berhasil untuk meraih juara yang mereka impikan.
Selamat kepada para juara. Gibran dengan perolehan juara 3, Kevin perolehan juara 2, dan tentunya Hazma juara 1 yang menjadi most victorious player untuk bahasa Indonesia. Siapa dulu? Kak? Mas, bisa dulu. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih untuk para juara untuk bisa kembali ke tempatnya. Selamat ya untuk Gibran, Kevin, dan Hazma. Oke, bahasa Indo udah beres. Abis ini apa nih? Maunya Arab Inggris? Inggris berarti. Inggris dulu berarti. Kita langsung Inggris. Ya. Untuk mengulang agar lebih dramatis, juara 3 dengan perolehan nilai 1886 diperoleh oleh Alina Lilo Azamudi. Silakan untuk Lilo bisa berada di atas panggung. Di sini Lilo. Dan untuk juara 2 dengan perolehan nilai 1957 diperoleh oleh Siapa? Dan pemeroleh juara kedua adalah Abdullah Al-Qais dengan nilai berapa? Skornya dan skor 1957. 1957, sangat-sangat besar ya tampaknya skor yang diberi Al-Qais ini. Untuk juara 2 kita bisa lihat di sana. Dan untuk juara 1 dengan perolehan nilai 1996 diperoleh oleh Zidan Ahmad Syakabung. Udah pasti MVP-nya, udah ketebak ya karya ya. Udah ingat lagi, udah keren banget, kece parah. Yang paling mind blowing di sini kita lihat. Kan dinasti, jangan gitu dong. Selamat ya untuk para finalis yang telah mendapati juara 1, 2, 3. dan untuk Al-Mukarram Ustadz Gunawan bisa untuk membagikan piala. Foto dulu. Ya, mau sabunya juga. Ini nggak apa-apa. Oke, terima kasih untuk kepada finalis yang telah berjuang untuk bahasa Inggris. selamat bagi para juara atas usahanya.
Langsung saja menuju ke pemenang untuk bahasa Arab tentunya. Pemenang bahasa Arab untuk juara 3. Juara 3 dengan perolehan poin 1984 adalah Zaki Al-Haris. Mohon untuk kedatangannya bisa berada di panggung. Ini dia juara 3-nya, kita bisa lihat dengan tampan rupawannya, kita bisa lihat di sini dengan kacamata. Sorbannya mana kan? Wah, itu sorbannya tuh, wah, berganteng kayak gitu kan. Di sini ya. Selamat untuk kepada Anda Zaki ya. Langsung saja juara 1 aja. Ini langsung juara 1 ya? Satu aja. Pada buat ini dramatis ya, pada pertemuan dia. Untuk juara 1 bahasa Arab adalah Miftah Ibadul Rahman. Mohon untuk Miftah bisa berada di panggung. Perjalanan ini telah mencapai akhirnya. Kita telah melihat para finalis yang telah mendapatkan juaranya. Jerih payah, keringat, hasil kerja keras selama berhari-hari sampai bisa ke titik seperti ini tentunya. Menuju ke juara kedua Dengan perolehan nilai 2026 adalah Nur Agung Bagus. Kita bisa lihat di sini dengan foto terkece yang pernah ada di speech contest, kacamataan hitam dilihat di sana. Untuk Ustadz Khairullah bisa Untuk Ustadz Khairul untuk bisa membagikan piala, dimohon. selamat bagi para juara yang telah berjuang sedemikian keras hingga mencapai titik sejauh ini. Berjuang dari tema yang islami sampai sangat-sangat membahas society. Lihat di sini untuk juara-juaranya. Lihat di sini juara 3 yang dipegang oleh Zaki Al-Haris, juara 2 yang dipegang oleh Nur Agung Bagus, dan juara 1 Miftah Ibadul Rahman. Tentunya memegang nilai yang sangat tertinggi dari sini dengan 2110, yang paling tinggi di antara kontestan yang lain maupun bahasa Indo ataupun Inggris. Demikianlah speech kontes pada malam hari ini setelah selesai grand finalnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.